sebagai konten kreator yang dituntut untuk selalu produktif dalam membuat konten dan juga untuk menunjang aktivitas di luar maupun di dalam rumah. Tentunya gue membutuhkan gadget yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan gue tersebut. Dan gue itu orangnya nggak pengen sesuatu yang ribet, dan gue mau semuanya serba satset. Nah, oleh karena itu pilihan gue jatuh ke S24 base model ini. Ngomongin soal smartphone yang ringkas dan compact, memang Samsung saat ini masih menjadi salah satu brand yang konsisten menghadirkan smartphone compactnya ke pasaran Indonesia. Salah satunya adalah Samsung Galaxy S24 base model ini. Nah, sebelum kita masuk videonya, disclaimer dulu. Ini bukan merupakan video full review, tapi ini adalah pengalaman gue dalam menggunakan S24 base model ini selama kurang lebih 2 minggu. Jadi, gue akan menceritakan bagaimana pengalaman gue menggunakan S24 base model ini selama menunjang kegiatan gue sehari-hari dan juga dalam memproduksi konten. Sebelumnya, Samsung menghadirkan Galaxy S24 series ke Indonesia pada tanggal 18 Januari 2024. Nah, di situ juga kalian bisa langsung melakukan pre-order Samsung Galaxy S24 series ini. Termasuk gue pada saat itu ikut pre-order Samsung Galaxy S24 ini dan mengambil S24 base model ini karena memang benefit-benefitnya menarik banget, dan juga gue suka banget sama handphone yang bentuknya compact, ringkas, dan juga nggak sulit untuk dibawa-bawa kemana-mana tuh, nggak bikin kantong jadi berat gitu, karena bikin celana kedodoran kan. Kalau handphone yang terlalu besar dan juga berat itu ribet banget gitu kalau kita bawa mobile kemana-mana. Nah, makanya gue milih di Samsung Galaxy S24 ini. Nah, di sini gue akan menjelaskan sedikit mengenai dimensi dari Samsung Galaxy S24 ini. Dengan dimensi hanya 147 mm kali 70,6 mm dan juga ketebalan hanya 7,6 mm, Samsung Galaxy S24 base model ini jadi pilihan menarik bagi kalian yang suka dengan handphone compact, ringkas, dan juga nggak berat. Karena memang beratnya hanya di 167 gram, jadi enak banget buat ditaruh di kantong dan juga dibawa kemana-mana tuh ringkas kesannya. Jadi kalau kita mau bikin konten dan buru-buru pengen ngeluarin handphone dari kantong itu nggak ribet, dan semuanya serba satset. Performanya pun nggak beda jauh dari yang plus maupun yang seri ultra. Jadi memang base model ini menurut gue jadi pilihan yang worth it banget buat kalian yang mentingin estetika dan juga kenyamanan pada saat menggenggam. Dari sisi tampilan, Samsung Galaxy S24 base model ini memiliki layar yang sama yang digunakan oleh S24 Plus, yaitu Dynamic AMOLED 2X LTPO. Jadi refresh rate-nya itu bisa bervariasi dari 1 sampai 120 Hz dan memiliki kecerahan hingga 2600 nits. Ini udah cukup banget kalau digunakan di luar ruangan. Layarnya bisa terlihat dengan jelas dan juga memiliki ukuran yang compact di 6,2 inch. Nah, ukuran ini bisa dikatakan naik 0,1 inch berkat bezel yang lebih tipis. Bezel Samsung Galaxy S24 ini menipis 0,1 mm yang bisa mengakomodasi tampilan yang naik 0,1 inch jadi 6,2 inch berbanding 6,1 inch di generasi sebelumnya. Nah, namun bagian rounded di sisi-sisi bezel ini bisa jadi kekurangan tersendiri buat kalian yang memang memiliki kecenderungan untuk mengaktifkan fitur full screen gesture. Ini udah nggak bisa lagi menghilangkan gesture hinge, walaupun kita menggunakan aplikasi Good Lock untuk menonaktifkan gesture hinge. Ada beberapa aplikasi yang ketika kita mengaktifkan gesture hinge di sini malah membuat tampilannya kepotong ya teman-teman. Jadi ya, gesture hinge-nya sebaiknya nggak perlu dinonaktifkan supaya tampilan itu nggak kepotong gitu teman-teman. Oh ya, mungkin buat kalian yang salfok sama Samsung Galaxy S24 base model gue ini, kelihatannya kameranya kok beda. Nah, tenang, ini cuma casing. Jadi pada saat pembelian pertama dan menerima unit ini, gue langsung memasangkan casing yang udah gue beli sebelumnya. Nah, tapi tenang aja, dalam review singkat kali ini gue juga akan menceritakan experience dalam menggenggam handphone compact ini tanpa menggunakan casing. Nah, jadi memang dalam desainnya Samsung nggak banyak melakukan perubahan, kecuali di sisi bump kamera yang jauh lebih tidak menonjol dan juga bagian samping atau frame yang sekarang itu benar-benar flat, jadi nggak ada melengkungan sama sekali.
Nah, ini bikin genggaman dan gripnya itu jadi mantep banget ya, terutama pada saat kita menggenggam dengan satu tangan. Nah, untuk bagian kamera tetap Samsung menggunakan setup triple kamera dengan ring kamera yang berbentuk floating dengan spesifikasi kamera yang ya secara angka sih nggak banyak berubah dari Samsung Galaxy S23 sebelumnya, tapi memang di S24 series ini Samsung menyertakan AI dan kemampuan AI yang lebih advance dengan bekerja sama dengan Google. Seperti yang kita tahu, kemampuan sebuah smartphone dalam segi kamera tidak hanya dari angka megapiksel, tapi juga terintegrasi dengan software yang baik dan juga proses pengolahan ISP yang baik dari sebuah SoC. Nah, untuk spesifikasi kamera Samsung Galaxy S24 base model dan S24 Plus tidak mengalami banyak signifikan dari peningkatan sisi hardware. Berbekal setup triple kamera dengan konfigurasi kamera wide 50 megapiksel dengan aperture 1.8, 2 pixel PDAF autofocus serta OIS mendukung rekaman hingga 8K 30 fps. Kemudian ada lensa ultrawide 12 megapiksel fixed focus dengan aperture 2.2 mendukung rekaman hingga 4K 60 fps. Dan yang terakhir adalah lensa telefoto beresolusi 10 megapiksel dengan aperture f2.4 dengan 3x optical zoom dan mendukung PDAF autofocus serta OIS mendukung rekaman video hingga 4K 60. Nah, selain konfigurasi kamera belakang triple kamera, Samsung Galaxy S24 juga dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f2.2, 2 pixel PDAF. Kamera depan ini dapat merekam video hingga 4K 60. Kemudian juga dilengkapi HDR10 Plus di semua kamera baik depan maupun di belakang. Karena memang konten-konten HDR10 Plus memang sudah didukung oleh layar S24 series ini. Mulai dari S24, S24 Plus, dan S24 Ultra memiliki layar yang sama dengan kemampuan yang sama tanpa dibedakan. Nah, berikut ini adalah sampel hasil foto dan video dari Samsung Galaxy S24 base model. Oke guys, ini sampel video dari Samsung Galaxy S24 di Full HD 30 fps. Nah, di Full HD kita bisa ganti lensa, bisa ultra wide, kita juga balik lagi stabil ya teman-teman. Foto 3 kali dan balik lagi ke lensa normal. Dan kalau di Samsung enaknya kita bisa langsung putar pakai kamera depan tanpa harus atau berhentiin videonya. Jadi video tetap jalan tapi bisa diputar kamera depan. Mantap. Ini kalau untuk konten kreator vloggers ini paling nggak ada lawan. iPhone pun juga nggak bisa langsung putar depan. Mantap. Dibandingkan dengan S23 memang peningkatannya nggak segitu signifikan, tapi sudah cukup baik dan didukung dengan fitur-fitur editing yang dihadirkan oleh Samsung dengan bantuan AI yang digunakan untuk mengeditkan gambar dan juga video slow motion. Contohnya seperti ini nih. Oke, ini jadi ada sampel foto yang akan kita edit. Kita akan remove objek di balik ini. Kita pilih dulu seperti ini, kemudian kita hapus. Dan setelah itu biarkan kita pilih lagi objek yang akan kita hapus. Jadi ini galeri bawaan aja ya. Nah, nanti ini kita select objeknya dulu seperti apa yang akan kita hapus. Contohnya ya, gue pengen remove yang bagian di sini. Nah, ini kita remove, kita geser. Nah, kita remove. Nah, setelah dihapus, di sini kita coba remove lagi. Nah, itu kan ada terlihat bagian yang bolong ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan generate lewat AI.
Nah, ini biarkan AI-nya bekerja untuk menggenerate bagian yang bolong tersebut, jadi dia akan otomatis tertambal. Nah, seperti ini jadi hasilnya teman-teman. Oke, cukup rapi ya. Jadi ibarat Photoshop versi cepat, praktis, hanya pakai galeri bawaannya. AI ini udah ada di device ya teman-teman, on device AI. Jadi memang secanggih itu, luar biasa. Nah, nggak cuma sampai di situ, Galaxy AI ini bisa menggenerate frame tambahan pada saat kita merekam video di Full HD 30 fps ataupun yang 4K 30 fps. Namun kita bisa menggunakan fitur AI untuk melakukan preview slow motion pada video yang 30 fps. Jadi videonya nggak kelihatan patah-patah. Si AI-nya otomatis menggenerate frame tambahan untuk membuat si video ini terlihat mulus seperti 60 fps ataupun 90 fps ataupun 120 fps. Untuk melihat preview yang dihasilkan oleh AI, kita cukup tekan dan tahan pada preview videonya. Lalu jika kalian ingin mengedit dan mengaplikasikannya, kita cukup menggunakan aplikasi galeri bawaan pada smartphone ini. Nah, jadi cukup membantu kan untuk kita para content creator, nggak perlu capek-capek. Seandainya kita lupa untuk mengaktifkan fitur 60 fps ataupun kita terburu-buru gitu kan, kita sebelumnya menggunakan video 30 fps, namun pada saat terburu-buru kita lupa untuk mengaktifkan fitur 60 fps nya. Nah, kita bisa menggunakan fitur generatif AI pada Galaxy AI ini. Nah, untuk fitur Galaxy AI ini nggak akan gua bahas panjang lebar karena udah banyak yang bahas di luar sana. Nah, tapi memang Samsung Galaxy S24, terutama S24 base model dan yang S24 Plus ini memiliki chipset yang berbeda dibandingkan dengan S23 base model dan S23 Plus tahun lalu, karena memang tahun ini kembali memasukkan chipset Exynos ke dalam Samsung Galaxy S24 base model dan S24 yang Plus. Nah, ini jadi deal breaker utama karena memang Exynos memiliki track record yang kurang baik bagi konsumen di Indonesia. Tapi apakah iya seburuk itu Exynos yang sekarang? Untuk spesifikasi, Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus memiliki chipset yang sama, yaitu Exynos 2400 yang memiliki 10 inti atau deca-core. Nah, kalau kalian familiar nih sama deca-core atau 10 inti, ini biasanya ada di spesifikasi handphone fake atau handphone yang palsu-palsu itu tuh, yang sering ada dan dijual di e-commerce. Itu biasanya sering mencantumkan 10 core atau deca-core. Nah, tapi percayalah, ini deca-core yang deca-core-nya beneran ya, bukan yang 10 inti di tulisannya, tapi pas dicek ternyata bukan 10 inti, 4 inti doang. Nah, jadi Samsung menyematkan 2 efisiensi core tambahan pada Cortex A5 seriesnya. Nah, dengan adanya tambahan efisiensi core ini, memungkinkan cluster efisiensi untuk bekerja secara maksimal dalam membagi tugas, sehingga ini memungkinkan si chipset untuk tidak selalu sering mengaktifkan performance core pada saat melakukan pekerjaan yang tidak berat. Jadi kemungkinan ini adalah solusi yang ditawarkan Samsung untuk mengatasi Exynos yang cenderung tidak stabil dalam performanya dan juga sering tiba-tiba random panas gitu kan, kalau kita lihat dari track record Exynos di generasi sebelumnya. Dan memang itu terbukti di Exynos 2400 ini penyakitnya hilang, nggak ada lagi gitu, nggak tiba-tiba pas kita taruh di kantong random panas, terus tiba-tiba pas dipakai handphonenya dalam waktu yang sebentar tiba-tiba panas. Dan ini juga memungkinkan si chipset untuk mengelola efisiensi daya yang lebih baik. Nah, ngomongin soal daya, Samsung Galaxy S24 base model ini dibekali dengan baterai 4000 mAh dan memang daya tahannya cukup baik. Pada saat gue menggunakan handphone ini secara intens untuk rekam video, terus juga live streaming, kemudian juga mengedit konten, itu menghasilkan screen on time yang cukup impresif, sekitar 5-6 jam, tergantung dari tingkat intensitas dan aktivitas yang gue lakukan di smartphone ini. Jadi paling lama itu gue bisa mendapatkan screen on time sekitar 5 jam 55 menit pada saat digunakan untuk mengedit video yang cukup berat di CapCut dan juga aktivitas rekam video di Full HD 60 fps. Jadi memang cukup impresif ya, karena memang nggak cuma di sisi hardware yang bagus, tapi juga dari sisi software Samsung memang juaranya. Dengan One UI 6.1 terbaru dan bawaan Android 14, ini jadi satu hal yang membawa kelebihan tersendiri karena memang Samsung terkenal dengan OS-nya yang bersih
minim iklan dan juga nggak ada aplikasi yang aneh-aneh. Jadi kita bisa bebas mengcustomize segala kebutuhan kita di One UI terbaru ini. Dan juga nggak lupa Samsung bekerja sama dengan Google dan juga jaminan OS yang panjang banget sampai 7 tahun. Jadi kalian worry free banget untuk penggunaan jangka panjang karena memang yang Google Pixel nggak hadir resmi di Indonesia. Jadi sejauh ini hanya Samsung satu-satunya brand resmi yang menghadirkan update sistem operasi yang super panjang. Apa iya kalian 7 tahun masih pakai handphone yang sama? Gue rasa sih nggak mungkin juga ya. Nah, ini berdampak juga buat nilai jual dari Samsung Galaxy S24 ini yang nggak gampang jatuh teman-teman. Jadi kalian seandainya pakai 4 tahun atau 3 tahun, kalian mau jual lagi, nah yang beli handphone kalian tuh masih dapat update. Jadi nggak perlu khawatir. Di masa pre-ordernya kemarin, gue dapat benefit yang banyak banget. Termasuk 2 tahun Samsung Care Plus, 2 kali free upgrade storage, jadi beli yang 256 dapat yang 512. Ini nilainya 2 juta, worth it banget gitu kan. Kemudian juga bonus eSIM XL, dan di tempat toko gua membeli ini ternyata dapat kepala charger gratis, dan juga kemarin pada saat gua membeli power bank, gua mendapatkan potongan harga sebesar 200.000 dan juga ditambah 10% dengan syarat kita memfollow Instagram Samsung Indonesia. Jadi ya menang banyak lah. Mungkin segitu dulu aja experience yang gue bisa ceritakan mengenai Samsung Galaxy S24 base model ini. Overall gue puas banget sama experience penggunaannya. Jadi buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan di like dan subscribe serta diaktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di sini dan juga TikTok gue di sini. And last but not least, I'll see you in the next video. Bye bye.